sebelumnya kita sudah memasukkan beban ya, lalu kita akan memasukkan kombinasi beban yang akan digunakan. Kombinasi beban yang akan digunakan itu adalah ini kuat 1 dan layan 1 ya. Jadi di kuat 1 ini ada beban mati, beban hidup. Nah, di sini kita nggak pakai ya. Lalu yang satu ini ada beban mati, beban hidup, beban angin struktur. Nah, beban angin perkenaan kita nggak pakai. Lalu cara memasukkannya itu adalah seperti ini. Dan saya sudah buat layan kuat 1 dulu misalkan. Jadi kuat 1 itu di sini ada gamma P ya, dapat berupa gamma MS. Nah, gamma P ini dapat berupa gamma MS, gamma MA dan sebagai komponennya di sini gitu. Kita bisa lihat di tabel bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk batas kuat, karena kita baja ya, kita pakai 1,1 gitu. Nah, sini. Lalu untuk beban tambahannya kita pakai yang terawasi, karena nanti di pelaksanaannya akan ada konsultan pengawas selama masa konstruksi gitu ya. Jadi kita pakai 1,4. Oke. Nah, jadi di sini MS 1,1, MS 1,4, TT. Nah, TT di sini adalah beban hidup gitu. Nah, beban hidup sini faktor 1,8 semua ya. TT, TD, TB, TR dan TP ini 1,8 semua gitu. Maka di sini 1,8 TT dan TP. Karena kita tadi hanya ada TT, TD dan TP. Tapi di sini kita harus pisah antara TT dan TD. Jadi beban truk dan beban lajur D tidak bisa bekerja berbarengan gitu dalam satu kombinasi. Karena sama-sama akan memberikan efek momen lentur negatif maksimum. Jadi kalau misalnya kita masukkan di sini ada TT dan di sini ada TD, maka yang ada kita over gitu nantinya. Seperti itu ya. Kita oke. Termasuk juga yang kuat 1 TD. Seperti ini kombinasinya. Nah, cuma di sini TD gitu. Kalau tadi di sini TT, di sekarang di sini TD gitu. Kita oke kan? Layan 1 TT dulu ya. Layan 1 ini faktor beban hidup dan beban matinya gitu ya. 1 semua, lalu ada EWS, beban angin pada struktur 0,3. Maka di sini 1 semua dan ini EWS 0,3. Jangan lupa di sini harus ada dipisah TT dan TD. Maka di sini saya namakan layan 1 truk gitu ya. Oke. Layan 1 TD pun sama demikian. Kombinasi bebannya kita oke kan? Gitu. Sebelumnya kita masukkan di sini. Nah, di sini ya, kita harus awalnya kan mungkin di sini teman-teman. Kita klik semua add. Lalu ini dimatikan teman-teman, jangan dicentang ya. Ini dimatikan aja supaya apa? Supaya SAP ini tidak membuat kombinasi-kombinasi yang tidak diperlukan gitu. Karena di sini kita pakai SLI bukan pakai ISC misalkan gitu. Kita oke. Lalu yang terakhir ya, kita harus membagi area plat ini menjadi area yang lebih kecil gitu. Kita pilih semua platnya. Tujuannya adalah supaya distribusi beban pada lantai ini merata. Karena apa? Karena SAP sendiri adalah fungsi dari finite element method gitu, alias metode elemen hingga. Yang mana metode elemen hingga itu dengan cara dibagi menjadi pias-pias yang lebih kecil supaya hasil iterasinya halus gitu. Semakin nilai iterasinya halus, maka semakin bagus juga nilainya gitu. Kalau dulu teman-teman belajar di metode numerik mungkin ya, belajar di metode numerik atau ada yang mengambil mata kuliah metode elemen hingga, mungkin sedikit paham gitu tentang pias-pias yang kecil gitu. Lalu sebagaimana sih ukurannya gitu ya? Ukuran dari pias-pias yang harus dibagi ini, plat ini dibagi menjadi pias-pias yang sama besarnya gitu. Misal di sini ada, tadi kan antar ini kan 5, di sini ada 9,13. Nah, misalkan saya dibagi di sini bagi 2 deh gitu. Jadi 4,5, tapi yang di sini 4,5, lalu di sini 5. Itu kan hampir mendekati 1 kali 1 kan. Hampir mendekati 1 banding 1 gitu.
bisa aja, mungkin teman-teman bisa aja dibagi menjadi bias sampai kecil, di sini mau dibagi per 0,5, di sini juga per 0,5 gitu ya, bisa saja. Cuma semakin banyak biasnya, otomatis beban akan distribusi semakin halus gitu. Otomatis mungkin ya bisa jadi nantinya overload. Dari kasus-kasus yang pernah saya kerjakan, nantinya overload dan proses iterasinya jelas akan sedikit lebih lama. Begitu. Caranya adalah kita klik semua platnya, lalu assign area, automatic areas. Nah, kita pilih. Nah, ini 1 to 2 ini untuk arah X, 1 ke 3 arah Y. Jadi arah X ini saya tetap buat 1, tapi kesini saya bagi 2 ya, maka di sini 1, sini 2 gitu. Kita oke kan aja. Nah, seperti ini kita oke kan ya. Nah, ini sudah dibagi-bagi nih. Nah, langkah terakhirnya adalah kita analyze, set analysis option, kita pilih space frame tetap, karena kita ingin tahu efek dari momennya. Lalu analyze, run ya. Nah, run aja sekarang. Nah, seperti ini deformasi terjadi teman-teman. Deformasi yang terjadi seperti ini. Ini akibat beban MS ya, beban mati sendirinya gitu. Seperti ini. Kalau kita langsung cek bajunya, kita klik ini, apakah dia aman atau enggak gitu ya, rasionya memenuhi atau enggak gitu. Nah, ternyata di sini kita tinggal klik aja yang tanda panah ke bawahnya ya. Tanda panah ke bawah kita klik verify analysis versus design sectionnya. Nah, ini sudah match semuanya. Lalu verify all member classnya, jadi semua elemen steel itu sudah memenuhi kriteria dari tegangannya ya, dan rasionya gitu. Nah, tegangan yang paling besar itu terjadi di tengah bentang pasti. Nah, ini makanya di sini kuning ya, tengah bentang ya. Ya, kuning sini lah. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana misalkan dari lendutannya gitu? Kita belum memasukkan lendutan ya. Sorry. Misalkan dari sini kita buka lagi. Kita mau cek kombinasinya. Lendut NS plus MA misalnya. Jadi yang saya masukkan itu adalah NS-nya tambah MA-nya ya. Nah, sip. Lalu saya ingin tahu misalkan lendut akibat TB ditambah TP, kenapa? Karena TT nanti dipisah ya, TB ini 1, lalu TP pedestrian gitu ya. Nah, di sini saya masukin lendut TT akibat beban truk sendiri gitu. Karena beban truk itu kan kendaraan yang sangat eksklusif gitu ya untuk di jembatan, alias moving load chassis gitu. Moving load gitu ya, MVL gitu ya. Nah, atau di sini moving load chassisnya gitu ya, MLC gitu ya, boleh. Jadi saya masukkan PT tapi 1. Jadi saya ingin tahu lendut akibat moving load chassis juga berapa, maka saya masukkan PT gitu. Oke kan? Kita masukkan ke sini. Nah, oke, kita add aja. Langsung kita analyze ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah beres hasil runningnya.
Nah, kita ingin tahu misalkan di sini milimeter aja, ya tutup aja. Saya di sini display hasil dari gain output ya, displacement. Misalkan saya ingin tahu lendut dari bulan mati dulu. Oh, ini belum milimeter ya, kita biar gampang milimeter aja ya, bukan milimeter misalkan. Lalu oke. Nah, ini akibat beban mati gitu, maksimumnya itu di 31 mili ke arah bawah ya. Kita kopikan aja, Ctrl C. Lanjut MS plus MA sama dengan segini gitu. Lalu lanjut TB plus TP. Kita cari tahu juga lendut akibat beban hidup ya. Nah, ini oke kan, seperti biasa kita klik aja. Nah, di sini berarti maksimumnya 38 mili ya, kita klik oke, ke arah bawah ya, negatif itu ke arah bawah berarti. Lalu lendut MLC gitu ya, Multiple Cases Auto TT gitu. Kita ingin tahu juga nih, maka kita display langsung ke TT ya, lendut. Nah, oke. Nah, dari truk sendiri aja udah 21 mili, udah lumayan, udah besar sekali. Seperti itu. Lalu yang akan kita lakukan itu adalah kita pilih lendut hidup maksimal di mana gitu. Lendutan hidup maksimal antara TB plus TP dan TT atau MLC adalah, nah, kan jadi lendut hidup ini diambil dari maksimum ini ya, antara 38 sama 21 ini. Nah, ini kita ambil maksimumnya, berarti yang ini ya. Nah, seperti ini jangan lupa satuannya milimeter, 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 milimeter. Maka total lendut yang terjadi adalah ini ditambah dari ini sama dengan, nah, kita bisa kalkulator ya, kita kopikan aja, ditambah ini tadi, jadi 70 mili. Oke, 70 mm. Syarat lendut adalah 500 gitu. Tadi L kita adalah 40 meter alias 40.000 mm dibagi dengan 500 gitu. 80.000 dibagi 500 adalah 80 mili ya, 80 mm. Maka diambil kesimpulan lendut yang terjadi itu ini total lendutnya kurang dari 80 mm ini, sorry ya, 80 mm, maka lendutan kita aman gitu, lendutan kita aman. Seperti itu teman-teman, lendutan kita aman ya ternyata ya, tidak terlalu lembut berlebih gitu. Tapi seperti gambar, kalau kita lihat gambar standarnya, ini ada yang namanya diagram lawan lendut. Lawan lendut alias rechamber gitu ya. Jadi artinya adalah baja tidak dipasang lurus gitu. Jadi baja tidak dipasang lurus seperti ini fabrikasinya.
melainkan baja dipasang seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi rada melandut ke atas gitu. Nah, ini yang disebut dengan lawan lendut gitu ya. Lendut gitu. Nah, lawan lendut gitu. Besarannya supaya apa sih misalkan lawan lendut ini? Karena apa? Karena beban mati struktur alias beban mati sendiri dapat memberikan efek lanjutan walau tanpa dibebani gitu ya. Jelas ini kerugian struktur karena belum apa-apa sudah melandut. Bayangkan teman-teman, kalau baja teman-teman kita pasang seperti ini, aplikasinya kita pasang lurus ya, ini belum apa-apa ini sudah melandut gitu. Nah, sudah melandut gitu, ini kan rugi ya, ini kan rugi nih. Kerugian sendiri karena belum apa-apa melandut. Makanya dipasangnya fabrikasi baja seperti ini dengan harapan pada saat beban LL tadi, LL itu tadi itu apa, TD, TP, dan TP ya, TD, TP, TP bekerja, ini bakal rata gitu bekerjanya. Kalau misalkan dipasang seperti ini, khawatir pada saat beban ini bekerja nanti semakin lendut ya, ini makin besar ini makin besar takutnya gitu. Maka itu dibikin pre-chamber alias lawan lendut. Kalau kita lihat dari gambar, nah, lawan lendut dia adalah 76 mili ya. Di sini maksimum 76 mili. Jika dilihat dari gambar standar, lawan lendut maksimal adalah 76 mili. 76 mili di sini ya. Padahal lendutan total yang terjadi hanya 70 mili. Hanya segini 70 ini ya. Nah, hanya segini gitu. Makanya di sini ada jaga-jaga 76 mili gitu. Makanya pada saat nantinya pada saat beban bekerja ini rata gitu. Nah, ini yang disebut dengan pre-chamber alias lawan lendut atau anti lendut mungkin ya. Seperti itu teman-teman. Maka di sini dipasang fabrikasi baja yang lendut atas, bukan rata. Ya, mungkin sampai segini aja dari sesi pembelajaran jembatan rangka. Jika ada yang ditanyakan bisa ke Instagram @bangun_nusantara.id atau bisa ke WhatsApp pribadi saya ya di deskripsi video. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.